Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan belajar membahas sebuah soal, di mana soal ini menceritakan sebuah pabrik yang akan mengirim produksinya ke pabrik lain. Di mana di dalam kolom tersebut atau data tersebut memiliki sebuah baris dan kolom yang berbeda. Langsung saya bacakan ya soalnya. Sebuah pabrik baja di Jakarta memiliki cabang di kota Surabaya dan Semarang. Pabrik tersebut memproduksi baja yang akan dikirim ke kota Medan, Boyolali, Pasuruan, dan Makassar. Tentukan banyaknya pengiriman baja per ton dari tiap pabrik baja ke tiap pabrik manufaktur klien agar biaya pengiriman minimum. Biaya pengangkutan baja per rupiah dan tingkat produksi serta permintaan tiap pabrik adalah sebagai berikut. Di sini sudah ada sebuah tabel di mana kolom dan barisnya berbeda, di mana kota Jakarta, Surabaya, dan Semarang akan mengirimkan ke kota Medan, Boyolali, Pasuruan, dan juga Makassar. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawab pertamanya adalah kita salin dulu gambar tabel ini ke sebuah halaman kosong. Oke, langsung aja ya kita salin. Seperti ini. Sudah kita samakan tabelnya. Lalu kita selanjutnya adalah membuat model matematika. Di dalam model matematika ada sebuah variabel keputusan. Langsung kita mulai ya. Langsung saja ya kita lakukan model matematikanya. Model matematika terdiri dari 3 bagian, yaitu variabel keputusan, fungsi tujuan, dan juga batasan. Sekarang kita menulis variabel keputusannya terlebih dahulu. Karena di sini memiliki baris dan kolom yang berbeda, jadi kita lambangkan dengan X1A, X1B, X1C, dan juga X1D. Langsung kita mulai. X1A jumlah jumlah baja yang dikirim dari pabrik. Karena di sini ada pabrik Jakarta, Surabaya, dan Semarang, jadi di sini saya lambangkan dengan angka 1 untuk Jakarta, angka 2 untuk Surabaya, angka 3 untuk Semarang. Jadi untuk X1A yang pertama adalah jumlah baja yang dikirim dari pabrik Jakarta menuju ke kota Medan. Jadi kota Medan di sini saya lambangkan dengan A, Boyolali dengan B, Pasuruan dengan C, Makassar dengan D. Begitu pula seterusnya. Kita lanjut. X1B sama dengan jumlah baja yang akan dikirim dari pabrik Jakarta ke kota Boyolali. Selanjutnya, X1C jumlah baja yang akan dikirim dari pabrik Jakarta ke kota Pasuruan. Selanjutnya, X1D jumlah baja yang dikirim dari pabrik Jakarta ke kota Makassar dengan lambang D. Ini sudah ya, kota Jakarta sudah habis. Selanjutnya kita ganti ke kota Surabaya. Berarti tetap sama. Kita ganti menjadi X2. Berarti X2A jumlah baja yang dikirim dari pabrik Surabaya ke kota Medan. Berarti dari kota Surabaya, kota Medan, 2 ke A.
Sama. Kita lakukan yang sama sampai dengan selesai. Di sini kota Surabaya ke kota Boyolali. X2C sama dengan jumlah baja yang akan dikirim. Surabaya ke Pasuruan. Jumlah baja yang akan kita kirim dari kota Surabaya ke kota Makassar. Karena Jakarta dan Surabaya sudah habis, jadi kita ganti yang kota Semarang. Berarti ini kita pakai X3D. Jumlah baja yang dikirim dari pabrik Semarang ke kota Medan. Berarti kita simbolkan dengan angka 3 ke huruf A. Begitu ya, sampai dengan selesai. Oh maaf, ini kita pakai huruf A. X3B sama dengan jumlah baja yang akan dikirim dari pabrik Semarang ke kota Boyolali. X3C, jumlah baja yang akan dikirim dari pabrik Semarang ke kota Pasuruan. X3D sama dengan jumlah baja yang akan dikirim dari pabrik Semarang ke kota Makassar. Di sini variabel kebutuhan sudah selesai, kita lanjut dengan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan di sini malah lebih simpel, karena kita di sini adalah mencari meminimalkan biaya pengirimannya. Yang disimbolkan dengan huruf Z. Langsung kita isi ya. Jadi, setiap kota yang ada di setiap isi yang berada di kota Medan, Boyolali, dan Pasuruan serta Makassar, kita masukkan di sini. Lalu kita jumlahkan semuanya. Seperti ini ya. 140 X1A ditambah dengan 90 X1B ditambah dengan 160 X1C ditambah dengan 180 X1D. Kita jumlahkan semuanya ya. Lanjut, 110 X2A ditambah 80 X2B ditambah 70 X2C ditambah 160 X2D ditambah dengan 160 yang ada di sini. Kita lanjutkan. 160 X3A plus 120 X3B plus 100 X3C plus 220 X3D. Di sini sudah selesai ya, lalu kita melakukan batasannya. Melanjutkan setelah menyelesaikan variabel keputusan dan juga fungsi tujuan, selanjutnya adalah membuat batasan. Di sini batasan memiliki dua metode, di antaranya adalah metode seimbang dan juga metode tidak seimbang. Di sini saya mendapatkan soal tentang seimbang, jadi kita selesaikan dulu yang tentang seimbang ya. Dan di dalam batasan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu batasan produksi, batasan permintaan, dan juga batasan non-negatif. Langsung saja ya. Batasan. Yang pertama ada batasan
produksi. Karena di sini menggunakan metode seimbang, jadi kita tulis menggunakan metode seimbang. Batasan produksi di mana tadi dalam tabel sudah kita ketahui bahwa pabrik Jakarta, Surabaya, dan Semarang memiliki tingkat produksinya masing-masing. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada di tabel ya. Seperti ini. Berarti ini semua kita ambil, tapi kita di sini kita lambangkan dengan huruf X1A ataupun huruf X1B. Seperti itu ya. Kayak gini. X1A ditambah X1B ditambah X1C ditambah X1D. Tingkat produksinya adalah 150. Itu batasan produksi dari pabrik Jakarta ya. Selanjutnya untuk Surabaya berarti X2A ditambah X2B ditambah X2C ditambah X2D sama dengan 210. Kita sesuaikan dengan yang ada di dalam tabel tadi. Selanjutnya juga sama. Untuk kota Semarang berarti X3A ditambah X3B ditambah X3C ditambah X3D. Jumlahnya ada 320. Ini sudah selesai untuk batasan produksi. Selanjutnya adalah batasan permintaan. Batasan permintaan di mana di sini kolom dan barisnya berbeda, jadi ini akan turun ke bawah. Kan di sini yang memiliki permintaan Kota Medan, Boyolali, Pasuruan, dan juga Makassar. Berarti yang ada dalam kolom ini, yang ada dalam kotak ini kita isikan semuanya ya, kita jumlahkan semuanya. Untuk yang pertama, X1A ditambah X2A ditambah X3A. Batasan permintaannya ada 130. Untuk kota Boyolali juga sama, berarti ini X1B ditambah X2. Oh maaf. Iya benar. X2B ditambah X3B. Jadi kita turun ke sini ke bawah ya. Karena kota Medan sudah, kota Boyolali juga sudah, yang dilambangkan dengan huruf B. Ada X1B ditambah X2B ditambah X3B. Jumlah permintaannya atau batasan permintaannya ada 70. Kita tulis di sini. Selanjutnya kota Pasuruan. X1C ditambah X2C ditambah X3C sama dengan 180. Begitu pula dengan kota Makassar. X1D ditambah X2D ditambah X3D. Jadi kota Medan bisa kita gantikan dengan huruf A, Boyolali dengan B, Pasuruan dengan C, Makassar dengan D. Agar lebih mudah diperjelas ya. Ini sudah selesai untuk batasan permintaannya. Lalu dilanjutkan dengan batasan non-negatif. Kalau batasan non-negatif itu malah lebih mudah. Seperti ini. X1 sama dengan J lebih besar dari 0. I sama dengan 1, 2,
2, 3 kotanya, lalu J sama dengan kota yang akan dikirim produksi bajanya. Ada kota A, B, C, dan D. Sudah selesai untuk batasannya. Sekarang kita lanjutkan. Batasan tadi memiliki dua metode, di antaranya adalah metode seimbang dan juga metode tidak seimbang. Sekarang kita akan melanjutkan metode tidak seimbang atau istilah kerennya adalah Legros. Langsung kita tulis ya. Batasan tidak seimbang atau Legros. Sama, di sini juga mempunyai batasan produksi, juga batasan permintaan. Kita salin semuanya yang tadi ada dalam tabel. X1A plus X1B plus X1C X1D. Totalnya 150, kita samakan dengan yang tadi seimbang. Jadi bisa difahami ya teman-teman dari sini. X3A, X3B, X3C, X3D sama dengan 320 batasan produksi dari kota Semarang. Selanjutnya untuk batasan permintaannya. Batasan permintaan juga sama, hanya saja di sini memiliki lambang yang berbeda. Oke, langsung saja kita tulis. X1A ditambah X2A ditambah X3A sama dengan 130. Lambangnya di sini adalah pakai kurang dari 130. Kayak gitu ya. Selanjutnya juga sama. X1B ditambah X2B ditambah X3B kurang dari yang ada dalam tabel 70. Selanjutnya X1C ditambah X2C ditambah X3C kurang dari dalam tabel ada 180 batasan permintaannya. Yang terakhir X1D ditambah X2D ditambah X3D. Batasan permintaannya memiliki 240. Sudah selesai ya. Sekarang pakai batasan non negatif. Batasan non negatif sama dengan batasan yang seimbang. Langsung aja kita tulis Xij kurang dari 0, I sama dengan gudang atau pabrik aslinya, dan J sama dengan pabrik yang akan mendapatkan pengiriman baja, yaitu kota A, B, C, dan D. Di sini sudah selesai yang batasan tidak seimbang atau Legros. Selanjutnya adalah tentang penyelesaian metode. Melanjutkan, sekarang masuk pada sesi penyelesaian metode, di mana penyelesaian metode kita harus menggambar tabel atau menyalin tabelnya lagi menjadi lebih sederhana. Kota Medan tadi memiliki 140, Boyolali 90, Pasuruan 160, Makassar 180, Kota Surabaya Medan 110,
Ini 80, 70, 160. Selanjutnya Semarang Medan 160, 100, 100, 220. Dari sini sudah selesai ya, sudah terpenuhi. Jadi tinggal kita isi yang produksinya. 150, 210, 320. Permintaannya ada 130, 70, 180, dan 240. Bagaimana cara penyelesaian untuk tabel ini? Kita menggunakan rules. Kita tulis dulu rulesnya. Rules yang pertama berbunyi mulai dari kota dengan biaya yang paling kecil atau yang paling minimum. Bunyi yang kedua, alokasikan persediaan secara optimal untuk memenuhi permintaan. Sudah ya? Berarti cara mengerjakannya adalah mulai dari kotak dengan biaya yang paling kecil. Lalu kita mengalokasikan persediaan secara optimal untuk memenuhi permintaannya. Kita lihat dulu dari kota Medan, Boyolali, Pasuruan, dan Makassar. Kita lihat dulu di mana kotak yang paling kecil. Di kota Medan terlebih dahulu. Di kota Medan ada 140, 110, dan 160. Yang paling kecil yang 110. Berarti yang 110 ini kita penuhi dulu permintaannya, kita alokasikan, kita dapatkan dari produksi. Di sini permintaannya ada 130. Sedangkan di sini produksinya ada 210. Berarti ini kita isikan dulu semuanya. Ini ya. Bentar. $130. Berarti untuk Jakarta, Medan, dan juga Semarang kita kosongi semuanya karena sudah terpenuhi permintaannya. Kita kosongi, sudah terpenuhi. Maka untuk 210 dikurangi dengan 130 tersisa hanya ada 80 produksi. Di sini sudah bisa dipahami ya. Sudah selesai. Maka kita melanjutkan ke kota Boyolali. Boyolali hanya tinggal angka dalam kotak 90 dan juga kotak 100. Yang paling kecil adalah kotak 90. Permintaannya di sini adalah 70. Sedangkan produksinya ada sekitar 150. Berarti kita alokasikan semuanya 70 di sini. 150 dikurangi dengan 70 berarti tersisa 80. Kita coret. Tersisa produksi 80 di sini. Karena ini sudah terpenuhi, maka untuk kota Semarang, Boyolali kita kosongkan. Di sini juga kita kosongkan. Karena permintaannya sudah dialokasikan semua dan sudah terpenuhi. Selanjutnya untuk kota Pasuruan, di sini hanya tinggal satu kotak saja. Di mana kotak 100 ini permintaannya adalah 180, sedangkan produksinya ada 320. Kita alokasikan semuanya 180. Kita lihat di sisi sini 320
dikurangi dengan 180 tersisa 140. Berarti sisa produksinya tinggal 140 saja. Selanjutnya untuk Kota Makassar hanya tinggal sisa kotak 1 yaitu 220. Permintaannya ada 240. Kita alokasikan semuanya yang produksi ini, kita alokasikan ke sini ada 140. Berarti di sini habis. Karena di sini permintaannya ada 240 dan yang tersedia hanya 140 produksi, maka di sini mempunyai kekurangan yaitu kurang 100. Karena kota yang di atasnya sudah kosong, jadi ini masuk ke dalam barisan dummy atau kekurangan. Kita tulis di sini dummy dengan Kota Makassar kurang 100 produksi. Begitu ya. Sudah selesai, langsung kita kasih solusinya atau kita tulis solusinya. Ini penyelesaian metode untuk metode less cost, tidak seimbang. Solusinya ada X1B sama dengan 70, lalu X2A dengan 130, lalu X3C dengan 180, dan juga X3D dengan 140. Ini sudah kita temukan ya solusinya. Sekarang tinggal menghitung biaya minimumnya saja. Menghitung biaya minimum. Di dalam rumus fungsi tujuan, kita masukkan ke dalam hitung biaya minimum. Kita tulis X sama dengan, kita masukkan solusinya yang ada di sini ke hitung biaya minimum 90 dikali dengan X1B ditambah dengan 110 dikali dengan X2A. Jadi kotak ini kita kalikan dengan ini, kita tambahkan dengan kotak ini dikalikan dengan ini. Begitu ya. Kita lanjutkan. 100 dikali dengan X3C ditambah dengan 220 dikali dengan X3D. Begitu ya. X3D. Oh, maaf. Sudah jelas ya? Sekarang tinggal kita masukkan saja nilainya dari X1B, X2A, X3C, dan X3D. 90 dikali dengan 70 ini yang kita dapatkan dari solusi. 110 dikali dengan X2A dari solusi 130 ditambah dengan 100 dikali dengan X3C bernilai 180, 220 dikali dengan X3D nilainya 140. Sudah? Ini kita kalikan semuanya. 90 dikali dengan 70 bernilai 6.300. 110 dikali dengan 130 berjumlah 14.300.
100 dikali dengan 180 berjumlah 18.000. 220 dikalikan dengan 140 berjumlah 30.800. Sudah ketemu, tinggal kita jumlahkan semuanya. Ada totalnya adalah 69.400. Jadi hitung biaya minimumnya ada 69.400. Kita buat kesimpulannya. Jadi banyaknya baja yang dikirim dari pabrik Jakarta, Surabaya, Malang, kita lambangkan dengan angka 1, 2, dan 3. Seperti ini ya. Jakarta ke pabrik Boyolali. Karena ini yang terpenuhi, berarti kita lambangkan dengan 1 ke B dengan seberat 70 ton. Selanjutnya, kota Surabaya ke pabrik Medan. Berarti ini dengan disimbolkan dengan angka 2 ke Medan, huruf A, seberat 130 ton. Selanjutnya, ada kota Semarang dengan Pasuruan. Kita lambang dengan angka 3, pabrik Semarang ke pabrik kota Pasuruan dengan nilai sebanyak 180 ton beratnya. Lanjut ke kota Semarang, ini angka 3, ke kota Makassar dengan simbol C. Dengan simbol D ya. Karena Makassar disimbolkan dengan huruf D yang bernilaikan dengan 140 ton dengan biaya minimum di sini ada 69.400. Dalam puluhan ribu dan dengan kekurangan atau dummy persediaan atau produksi sebanyak 100 ton.